Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan yang banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, telah sama kita saksikan dan telah sama kita dengar saat ini, para korban virus corona ini ditolak dimakamkan, di mana warga, bahkan warga muslim sendiri menolak jenazah korban corona ini di tempatnya masing-masing. Maka, saudara, tidak ada satupun manusia di atas dunia ini yang menginginkan terkena wabah corona ini. Mereka sudah amat menderita, bahkan keluarga yang ditinggal pun amat menderita disebabkan korban virus corona ini seolah-olah adalah korban yang sangat menjijikkan dan korban yang terhina. Padahal kalau kita melihat di dalam buku Sahih At-Targhib wa Tarhib, disebutkan di halaman 247. Dari Anas yang menuturkan at-ta'un syahadatun likulli muslimin, bahwa penyakit ta'un itu adalah mati syahid bagi setiap muslim. Berarti orang yang terkena wabah termasuk corona ini begitu meninggal, bila dia seorang muslim disebutkan dia adalah mati syahid. Dilanjutkan dalam sebuah hadis, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Aku pernah bertanya kepada Rasul tentang wabah ta'un. Faqala, lalu dia menjawab, kana adaban yatba'uhu Allahu ala man kana qablakum. Penyakit taun itu adalah penyakit yang dikirim sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang sebelum kamu. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Lihat ini. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, dan dia adalah merupakan rahmat bagi orang mukmin. Loh, kok jadi rahmat penyakit? Dengan corona ini, coba lihat sekarang ini banyak orang-orang yang tidak pernah di rumah, yang mungkin barangkali sibuk dengan dunianya. Sekarang karena corona, dia bisa di rumah dan berlama-lama dengan keluarganya. Dengan virus corona sekarang ini bar, minuman tutup semua. Ini salah satu hikmah. Kemudian, ma min abdin yakunu fil baladi yakunu fihi. Tidaklah seorang hamba sedang berada di suatu daerah yang mana ta'un itu ada di sana dan ia diam di sana. Wayam kusu, diam di sana. La yakhruju sabiran muhtasiban. Jangan keluar dan bersabarlah dan mengharap balasan pahala dari Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Maka ia mengetahui bahwasanya ta'un itu tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya. Tidak akan menimpanya kecuali apa-apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Illa kana lahum mislu ajrin syahid. Apabila dia sabar, menetap, tidak keluar, dan tawakal kepada Allah, menerima apa ketentuan Allah itu, maka baginya mislu ajri syahid, sama bagaikan mendapatkan pahala bagi orang-orang yang mati syahid. Jadi oleh karena itu, orang yang terkena wabah meninggal, itu disebut mati syahid. Dan mati syahid adalah mati yang mulia, bukan terhina.
Nah, kita lihat di masyarakat seolah-olah yang meninggal terkena wabah corona ini adalah orang yang mati diazab oleh Allah. Belum tentu juga. Disebutkan kalau dia orang muslim taat beribadah, ini adalah mati syahid. Maka itu tidak sepantasnya kita menolak mereka dimakamkan di pemakaman orang muslim. Kemudian lagi, ketahuilah bahwa disebutkan kalau orang berperang di jalan Allah ditikam dengan pedang, mati syahid. Tetapi orang yang terkena wabah ta'un, mereka ini kata Rasulullah, wahzun a'daikum minal jin. Mereka ini ditikam oleh bangsa jin. Maka mereka mati, mereka ditikam oleh bangsa jin dan semacamnya. Ini mereka disebut dengan mati syahid. Oleh karena itu, saudara, sebagai seorang yang beriman, orang Islam, maka kewajiban kita memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan, menguburkan, itu adalah kewajiban kita orang hidup. Maka itu sepantasnya mereka yang terkena meninggal dari wabah corona ini wajib kita laksanakan dan kita makamkan. Nah, soal dimakamkan, Syekh dalam buku Ensiklopedia Fikih Praktis disebutkan bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara yauma badrin bi arba'atin wa ishrina rajulan min sanadidu Quraisy. Pada saat perang Badar, Nabi Allah memerintahkan para sahabatnya untuk mengurus jenazah. Lalu fakuzifu fi tabiyin min atwa'in badrin khabisin mukhbisin. Maka para pemuka Quraisy, mereka pun dilemparkan ke dalam salah satu sumur Badar yang kotor dan menjijikkan. Nah, di sini disebutkan orang-orang kafir yang menjijikkan itu dilemparkan ke dalam sumur Badar. Sementara disebutkan kewajiban menguburkan jenazah walaupun dia orang kafir. Dalam masalah ini, inilah hadis yang menyebutkan bahwa menguburkan jenazah meskipun dia orang kafir. Dan dari Ali ia berkata, aku berkata kepada Nabi, inna ammaka syekh dhalla qad mata. Paman engkau sudah tua lagi sesat, itu telah meninggal. Qala idhab fawari abaka summa la tuhdithanna syai'a hatta ta'tiyani. Maka Nabi berkata kepada Ali, pergilah dan kuburkanlah dia, dan janganlah ucapkan sepatah kata pun hingga kamu kembali kepadaku. Fa'amarani fastaghsaltu wa da'ali. Lalu kemudian aku pergi menguburkannya, kata Sayyidina Ali. Kemudian aku kembali kepada Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah menyuruhku mandi, maka aku segera mandi. Lalu beliau mendoakan aku. Apa maknanya? Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menguburkan walaupun orang itu orang kafir, apalagi orang Islam, tetap dikuburkan dengan cara baik. Kemudian setelah itu kata Rasulullah mandi membersihkan. Kemudian Sayyidina Ali didoakan oleh Rasulullah. Artinya apa? Isyarat Rasulullah mengingatkan kepada kita, walaupun orang terkena wabah yang menurut pandangan kita dia adalah virus yang mematikan dan menjijikkan, tapi jangan sampai kita tidak mengurusnya secara Islami jika dia memang orang Islam. Barangkali itu dulu sebagai pandangan bagi kita agar kita tetap tenang, sabar, dan tetap tawakal kepada Allah. Semoga virus corona ini akan segera berlalu dari kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.